Menghitung waktu normal CPU. Misalkan 100 instruksi. Waktu normalnya 100 per times 50 ns sama dengan 5000 ns. Instruksi branch-nya 20% times 100 sama dengan 20. Tambahan waktunya 20 times 50 ns sama dengan 1000 ns. Total 5000 tadi ditambah 100.000. Total tambah 5000 waktu normal ditambahkan 1000 tambahan waktu sama dengan 6000 ns. Jadi total waktu CPU adalah 6000 ns. Waktu pengambilan instruksi CPU. Waktu pengambilan instruksi CPU. Diketahui CPU memerlukan waktu fetch instruksi 50 ns. 20% instruksi adalah percabangan atau branch 0. Setiap branch menyebabkan satu fetch tambahan. Tujuannya untuk menghitung total waktu kerja CPU akibat overhead branch. Konsep percabangan branch. Instruksi percabangan menyebabkan CPU melakukan fetch ulang, close pipeline, atau mengambil instruksi tambahan. Akibatnya, waktu eksekusi bertambah dan performa CPU menjadi menurun. Perhitungan waktu normal CPU. Asumsinya jumlah instruksi sama dengan 100 instruksi. Perhitungan waktu fetch normal 100 times 50 ns sama dengan 5000 text ns. Hasil waktu normal CPU sama dengan 5000 ns. Overhead akibat branch. Menghitung jumlah branch 20% times 100 sama dengan 20 text ns. Karena setiap branch memerlukan satu fetch tambahan 20 times 50 text ns. Hasilnya tambahan waktu akibat branch menjadi 1000 ns. Total waktu kerja CPU. Total waktu CPU 5000 text ns tambah 1000 text ns sama dengan 6000 text ns. Total waktu kerja CPU adalah 6000 ns. Rancangan keterhubung memori. Diketahui kapasitas memori 1 KB. Waktu siklus memori 50 ns. Sistem menggunakan satu Y memory. Tujuannya menentukan rancangan hubungan memori. 2. Menghitung bandwidth memori.
Konversi kapasitas memori. Konversi KB ke byte-nya 1 teks KB sama dengan 1024 teks byte. Jumlah alamat memorinya 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Hasilnya diperlukan 10 byte address bus dan 8 bit data bus. Rancangan koneksi memori. Struktur sistem CPU terhubung ke memori melalui address bus, yaitu mengirim alamat memori dan lebar sama dengan 10 byte. Yang kedua, data bus untuk mengirim data dan lebar 8 byte. Diagram sederhananya, CPU address bus sama dengan 10 byte sama dengan memori 1 KB. CPU data bus 8 byte sama dengan memori 1 KB. Menghitung bandwidth memori. Rumus bandwidth teks, bandwidth price, price 9 teks, data, teks, waktu. Setiap 50 ns, memori mengirim 1 garing teks byte per 50 garing teks ns. Perhitungan garing phrase 1 dalam kurung 500 per times 100 pangkat 9 sama dengan 20 times 10 pangkat 6 garing teks byte atau S. Hasil bandwidth, hasil akhir bandwidth memori 20 MB atau 160 MB. Artinya memori mampu mentransfer 20 juta byte per detik. Analisis dan organisasi cache memori. Diketahui alamat memori 30 byte. Ukuran cache-nya 8 KB. Cache menggunakan 4 way, set asosiatif dan ukuran blok atau cache line 16 byte. Yang dicari jumlah blok cache, jumlah site, byte offset, byte index atau set, byte tag, organisasi cache, implementasi algoritma rule, LRU, dan penjelasan selektor, stage, dan offset. Di sini kita akan menghitung jumlah blok cache. Rumus jumlah atau blok sama dengan garing price dalam kurung ukuran atau cache dalam kurung ukuran atau blok. Perhitungannya, cache 8 KB sama dengan 8192 byte. Ukuran blok 16 byte. Dalam garing press sama dengan 892 dalam kurung 16 sama dengan 512 atau blok. Hasil jumlah blok cache 512 blok. Menghitung jumlah set. Rumus jumlah per set sama dengan garing fresh dalam kurung jumlah garing blok dalam kurung Y. Perhitungan garing fresh 516 dalam kurung 4 sama dengan 128 set. Hasilnya jumlah set yaitu 128 set. Menghitung byte offset. Ukuran blok sama dengan 16 byte, 16 sama dengan 2 pangkat 4. Maka offset membutuhkan offset 4 bit. Fungsi offset menentukan posisi byte di dalam blok cache. Menghitung byte index. Jumlah set 128. 128 sama dengan 2 pangkat 7. Maka indeks 7 per byte. Fungsi indeks menentukan set cache yang digunakan. Menghitung bit tag. Alamat totalnya 32 byte. Rumus
teks sama dengan 32, indeks atau offset. Perhitungan teks sama dengan 32 kurang 7 kurang 4 sama dengan 21 byte. Hasil teks 21 byte. Format alamat memori. Struktur alamat 32 byte. Text set index offsetnya 21 byte, 7 byte, 4 byte. Penjelasannya, tag identitas blok memori set index adalah memilih set cache, offset, memilih byte dalam blok. Organisasi cache. Organisasi cache. Struktur cache, total cache-nya 8 KB, jumlah setnya 128, tiap set tadi 4 blok, ukuran bloknya yaitu 16 byte. Organisasi 128 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing bytes sama dengan 8192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set, masing-masing set data yang diketahui waktu fetch menghitung waktu normal CPU. Misalkan 100 instruksi. Waktu normalnya 100 per times 50 ns sama dengan 5000 ns. Instruksi branch-nya 20% times 100 sama dengan 20. Tambahan waktunya 20 times 50 ns sama dengan 1000 ns. Total 5000 tadi ditambah 100.000 total tambah 5000 waktu normal ditambahkan 1000 tambahan waktu sama dengan 6000 ns. Jadi total waktu CPU adalah 6000 ns. Waktu pengambilan instruksi CPU. Waktu pengambilan instruksi CPU. Diketahui CPU memerlukan waktu fetch instruksi 50 ns. 20% instruksi adalah percabangan atau branch 0. Setiap branch menyebabkan satu fetch tambahan. Tujuannya untuk menghitung total waktu kerja CPU akibat overhead branch. Konsep percabangan branch. Instruksi percabangan menyebabkan CPU melakukan fetch ulang, cross pipeline, atau mengambil instruksi tambahan. Akibatnya, waktu eksekusi bertambah dan performa CPU menjadi menurun. Perhitungan waktu normal CPU. Asumsinya jumlah instruksi sama dengan 100 instruksi. Perhitungan waktu fetch normal 100 times 50 ns sama dengan 5000 text ns. Hasil waktu normal CPU sama dengan 5000 ns. Overhead akibat branch. Menghitung jumlah branch
20% times 100 sama dengan 20 teks NS. Karena setiap branch memerlukan satu fetch tambahan, 20 times 50 teks NS, hasilnya tambahan waktu akibat branch menjadi 1000 NS. Total waktu kerja CPU. Total waktu CPU 5000 teks NS tambah 1000 teks NS sama dengan 6000 teks NS. Total waktu kerja CPU adalah 6000 NS. Rancangan keterhubung memori. Diketahui kapasitas memori 1 KB, waktu siklus memori 50 ns. Sistem menggunakan 1 Y memori. Tujuannya menentukan rancangan hubungan memori. 2. Menghitung bandwidth memori. Konversi kapasitas memori. Konversi KB ke byte-nya 1 teks KB sama dengan 1024 teks byte. Jumlah alamat memorinya 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Hasilnya diperlukan 10 byte address bus dan 8 bit data bus. Rancangan koneksi memori. Struktur sistem CPU terhubung ke memori melalui address bus, yaitu mengirim alamat memori dan lebar sama dengan 10 byte. Yang kedua, data bus untuk mengirim data dan lebar 8 byte. Diagram sederhananya, CPU address bus sama dengan 10 bytes sama dengan memori 1 KB. CPU data bus 8 byte sama dengan memori 1 KB. Menghitung bandwidth memori. Rumus bandwidth teks, bandwidth price, price 9 teks, data, teks waktu. Setiap 50 ns, memori mengirim 1 garing teks byte per 50 garing teks ns. Perhitungan garing fetch 1 6 500 per times 100 pangkat 9 sama dengan 20 times 10 pangkat 6 garing teks byte atau S. Hasil bandwidth, hasil akhir bandwidth memori 20 MB atau 160 MB. Artinya memori mampu mentransfer 20 juta byte per detik. Analisis dan organisasi cache memori. Diketahui alamat memori 30 byte. Ukuran cache-nya 8 KB. Cache menggunakan 4Y, set asosiatif dan ukuran blok atau cache line 16 byte. Yang dicari jumlah blok cache, jumlah site, byte offset, byte index atau set, byte tag, organisasi cache, implementasi algoritma rule, LRU, dan penjelasan selektor, stage, dan offset. Di sini kita akan menghitung jumlah blok cache. Rumus jumlah atau blok sama dengan
garing fracs dalam kurung ukuran atau chess dalam kurung ukuran atau blok. Perhitungannya, chess 8KB sama dengan 8192 byte. Ukuran blok 16 byte. Dalam garing fracs sama dengan 8192 dalam kurung 16 sama dengan 512 atau blok. Hasil, jumlah blok chess 512 blok. Menghitung jumlah set. Rumus jumlah per set sama dengan garing fracs dalam kurung jumlah garing blok dalam kurung Y. Perhitungan garing fracs 516 dalam kurung 4 sama dengan 128 set. Hasilnya jumlah set yaitu 128 set. Menghitung byte offset. Ukuran blok sama dengan 16 byte, 16 sama dengan 2/4. Maka offset membutuhkan offset 4 bit. Fungsi offset menentukan posisi byte di dalam blok chess. Menghitung byte index. Jumlah set 128. 128 sama dengan 2/7. Maka indeks 7 per byte. Fungsi indeks menentukan set chess yang digunakan. Menghitung bit tag. Alamat totalnya 32 byte. Rumus tag sama dengan 32 indeks atau offset. Perhitungan tag sama dengan 32 kurang 7 kurang 4 sama dengan 21 byte. Hasil tag 21 byte. Format alamat memori. Struktur alamat 32 byte. Tag set index offsetnya 21 byte, 7 byte, 4 byte. Penjelasannya, tag identitas blok memori, set index adalah memilih set chase, offset memilih byte dalam blok. Organisasi chess. Organisasi chess. Struktur chess, total chessnya 8KB, jumlah setnya 128, tiap set tadi 4 blok, ukuran bloknya yaitu 16 byte. Organisasi 128 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing bytes sama dengan 8192 bytes. Chess tersusun menjadi 128 set, masing-masing set organisasi struktur chess, total chess tadi 8KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok, ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8192 bytes. Chess tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Last Recently Used adalah algoritma penggantian blok chess yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree loop.
Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Bit struktur tree row. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan. B1 memilih Y0 atau Y1. B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika bit 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai bit 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi. Yaitu valid byte date valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2 pangkat 4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache, total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8.192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Last Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree loop. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya
Contoh strukturnya kayak gini. Bed 0, bed 1, bed 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree row. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan. B1 memilih Y0 atau Y1. B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika bit 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai bit 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi. Yaitu valid byte that valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2 pangkat 4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache, total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8.192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Last Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree loop. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2.
Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree row. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan. B1 memilih Y0 atau Y1. B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika bit 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai bit 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi. Yaitu valid byte date valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2/4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache, total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8.192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Last Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree loop. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree row. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan.
B1 memilih Y0 atau Y1, B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika bit 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai bit 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi. Yaitu valid byte date valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2 pangkat 4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache, total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8.192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Last Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree loop. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree row. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan. B1 memilih Y0 atau Y1. B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3.
Penentuan victim pada LRU. Jika bit 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai bit 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi. Yaitu valid byte that valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2 pangkat 4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache, total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8.192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Last Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree loop. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree row. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan. B1 memilih Y0 atau Y1. B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika bit 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai bit 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit
bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi. Yaitu valid byte date valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2 pangkat 4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache. Total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8.192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Least Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree LRU. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan. B1 memilih Y0 atau Y1. B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika byte 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai byte 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3.
Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi. Yaitu valid byte date valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2/4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache, total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8.192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Last Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree LRU. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan. B1 memilih Y0 atau Y1. B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika byte 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai byte 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan
bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi, yaitu valid byte date valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2 pangkat 4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache. Total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8192 byte. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Least Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree loop. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree row. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan, B1 memilih Y0 atau Y1, B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika bit 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai bit 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor.
Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi. Yaitu valid byte date valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2/4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache, total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8.192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Least Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree loop. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree row. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan. B1 memilih Y0 atau Y1. B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika byte 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai byte 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan
multiplexer, dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada charge line stats fungsi, yaitu valid byte date valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian. Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2 pangkat 4, maka offsetnya 4 bit. Organisasi struktur cache, total cache tadi 8 KB, jumlah setnya 128, tiap setnya 4 blok. Ukuran blok yaitu 16 byte. Organisasi 108 garing set garing times 4 garing blok garing set garing times 16 garing byte sama dengan 819 sama dengan 800 100 sama dengan 8192 bytes. Cache tersusun menjadi 128 set. Masing-masing set memiliki 4 line atau blok. Algoritma LRU. LRU atau disebut Less Recently Used adalah algoritma penggantian blok cache yang memilih blok yang paling lama tidak digunakan. Pada 4Y asosiatif, setiap set memiliki Y0, Y1, Y2, dan Y3. Digunakan pseudo LRU tree dengan N kurang 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 3 byte. Struktur tree loop. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan bit 0 memilih kiri atau kanan, bit 1 memilih Y0, Y1, bit 2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contoh strukturnya kayak gini. Bit 0, bit 1, bit 2. Struktur tree LRU. Bit yang digunakan B0 memilih kiri dan atau kanan. Struktur tree row. Bit yang digunakan B0 memilih kiri atau kanan. B1 memilih Y0 atau Y1. B2 memilih Y2 atau Y3. Strukturnya contohnya kayak gini ya teman-teman. B0, B1, B2, Y0, Y1, Y2, Y3. Penentuan victim pada LRU. Jika byte 0-nya 0, kelompok kiri lebih dipakai byte 1 dengan 0 victim, Y0 dan bit 1-nya 1 victim, Y1. Jika bit 0-nya 1, kelompok kanan lebih lama dipakai B2 dengan 0 victim, Y2 dan B2 sama dengan 0 victim, Y3. Update bit saat hit. Hit pada Y0, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 1. Hit pada Y1, bit 0 sama dengan 1 dan bit 1 sama dengan 0. Hit pada Y2 sama dengan bit 0 sama dengan 0 dan bit 2-nya 1. Hit pada Y3, B0-nya 0 dan bit 2-nya 0. Penjelasan selektor. Selektor adalah rangkaian yang digunakan untuk memilih set cache tertentu dan salah satu Y tertentu. Fungsinya membaca data cache dan menentukan line yang aktif. Biasanya menggunakan multiplexer dan decoder. Penjelasan state. State adalah informasi status pada cache line stats fungsi, yaitu valid byte date valid, D3 byte data telah berubah, LRU byte menentukan prioritas penggantian.
Fungsi utamanya yaitu membantu pengolahan cache. Penjelasan offset. Offset digunakan untuk menentukan posisi byte di dalam blok cache. Karena 16 per byte dengan 2 pangkat 4, maka offsetnya 4 bit. Baik, adapun di sini kesimpulannya yaitu pada kisi-kisi nomor 1 itu saluran data 8, saluran alamatnya 12 dan kapasitasnya 4 KB. Yang nomor 2-nya waktu refresh 115,2 US dan refresh overhead sama dengan 2,88%. Nomor 3, waktu normal CPU sama dengan 5000 ns, tambahan branch 1000 ns, dan total waktu CPU-nya 6000 ns. Nomor 4, address bus 10 byte, data bus 8 byte, dan bandwidth memori 20 MB per S. Hasil akhir komponen nilai jumlah blok 512, jumlah set 128, offset 4 byte, indeks 7 bytes, dan tag 21 byte. Organisasi cache-nya 128 set, 4 Y asosiatif, dan 16 byte per blok. Algoritma penggantian menggunakan pseudo LRU tree 3 bit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.